Halo guys, kembali lagi sama aku di Ferry Iskandar. Nah, kali ini aku mau saranin teman-teman cara bikin portofolio yang nantinya buat teman-teman bisa lamar di suatu pekerjaan. Nah, teman-teman sebelum mulai, aku minta tolong untuk bisa subscribe, like, dan komen dulu ya. Nah, untuk langsungnya kita bisa langsung buka di aplikasi Canva. Teman-teman ketika belum masuk bisa langsung masuk dulu ya ke akun teman-teman sendiri. Nah, ini akun aku di Ferry Iskandar. Ini aku logout dulu ya biar teman-teman bisa langsung tahu cara masuknya. Bisa melalui via Google ataupun via teman-teman nomor WA ataupun yang lainnya. Nah, ini aku WA via masuk via Google ya. Kita klik saja untuk lanjutkan. Lalu kita klik di bagian sini. Ini aku udah berpartisipasi di beberapa channel ya, yaitu di Bismillah dan lain sebagainya. Nah, ini aku kebetulan kemarin udah bikin, yaitu di ukurannya itu yang apa ya namanya memanjang. Nah, teman-teman bisa sesuaikan kembali ataupun bisa langsung klik di pencarian itu di desain bagian portofolio nantinya akan muncul. Nah, setelah itu aku akan ajarin teman-teman untuk caranya mendesainnya itu seperti apa. Nah, ini aku kosongkan dulu. Nah, kita bisa pilih. Nah, ini aku ada rekomendasi ya, cuman di sini memang untuk rekomendasi aku udah berbayar, jadi teman-teman harus join dulu. Tapi kalau semisal enggak pun bisa, jadi teman-teman bisa mendesain secara manual. Nah, setelah itu ketika teman-teman sudah bisa mencari desainnya yang disesuaikan warnanya itu seperti apa dengan teman-teman yang memang eh, kayak cocok gitu loh. Nah, ini aku contohin warna ini dulu ya. Kita coba warna putih yang netral. Ketika kita sudah memilih desainnya, kita bisa hapus dulu untuk nanti kita sesuaikan. Nah, di sini untuk desain aku kan ada lingkar, terus ada petik-petik dan persegina ya. Kita mulai dari sini dulu. Untuk lingkarannya kita bisa mulai dari sebelah kiri, yaitu di sebelah teks ya, di atasnya. Kita pilih membuat lingkarannya terlebih dahulu. Nah, kita pilih di menu lingkaran. Nah, di sini lingkaran dipencet lalu disimpan di bagian halaman yang akan kita pilih. Nah, seperti ini. Lalu kita pilih di bagian sebentar, di bagian yang garis dua kita perbesar garisnya supaya nantinya itu di tengahnya bisa kita bolongkan ataupun tanpa radiasi. Lalu kita pilih yang tanpa radiasi di atas. Oke, kosong sudah jadi, tinggal kita pilih warnanya. Nah, ketika sudah, kita bisa perbesar dan sesuaikan dengan ukuran yang mau kita sesuaikan kembali. Setelah itu sudah, tinggal kita geser ke sesuaikan ke bentuk yang memang mau kita desainkan. Kalau kita kontrasnya itu transparansinya itu sesuai dengan yang kita inginkan ya, jadi jangan terlalu gelap ataupun jangan terlalu mencolok, kita sesuaikan aja. Lalu kita copy di bagian yang memang kita samaratakan desainnya. Setelah sudah, kita bisa transparansikan juga biar tidak terlihat mencolok. Lalu kita mulai untuk mendesain ataupun mengetik nama dan lain sebagainya. Nah, di sini aku nggak menghapus garisnya ya yang di atas, kita sesuaikan aja. Lalu di sini aku pakai tulisan yang memang sudah pernah aku pakai. Nah, di sini kita bisa menulis nama untuk di bagian sebelah kiri karena memang menurut aku lebih terlihat sebelah kiri dan di atas ya ketika kita menuliskan nama ataupun identitas kita pribadi. Kita sesuaikan untuk besarnya, jangan terlalu besar dan terlalu kecil juga ya guys. Nah, kita pilih untuk warnanya itu warna hitam ataupun warna gelap ya, biar lebih menyatu dengan warna putih. Lalu kita sesuaikan kembali untuk desainnya. Di sini aku mulai mendesain kotaknya ya. Di sini kita ambil kotak, lalu kita sesuaikan juga besarnya sesuai yang di atas ya guys. Nah, kita sesuaikan warnanya agar tidak bercampur. Ini kan masih warna merah, jadi kita sesuaikan menjadi warna ungu. Ataupun teman-teman memang lebih suka warna kuning, oranye ataupun yang lainnya, kita
bisa sesuaikan sesuai dengan keinginan teman-teman. Nah di sini kita untuk menggaris garis kecilnya ya. Ini aku coba untuk garis besarnya dulu, apakah lebih cocok atau tidak nantinya. Kita transparansi dulu. Kita warna ungu ya, biar nantinya sama coraknya ataupun warnanya dengan yang lain. Ini aku memakai warna oranye biar ada perpaduan warnanya, dan menurutku ketika teman-teman mendesain lebih disesuaikan agar warnanya itu tidak kebanyakan warna ya, jadi minimal satu atau dua tapi maksimal hanya tiga warna yang memang ada dalam desain teman-teman. Ketika sudah empat atau lima, menurutku itu akan lebih rancu ataupun bahkan mengurangi keindahan dari desain teman-teman sendiri. Ini sudah aku perbarui ya untuk bulatannya, tinggal kita transparansinya ditebalkan biar enggak transparan. Lalu tinggal kita sesuaikan. Nah, ketika sudah, kita bisa langsung memilih foto yang akan kita sebagaikan profile ya. Dan menurut aku lebih idealnya ketika teman-teman itu berfoto dengan foto profesional, dalam arti kayak seolah-olah teman-teman itu pekerja kantoran ataupun yang lain sebagainya, daripada teman-teman menambahkan foto pas foto seperti mau melamar kerja ini tapi untuk portofolio ya guys, berbeda dengan foto yang memang dianjurkan oleh perusahaan. Nah, di sini kita akan mulai untuk pengalaman organisasi. Di sini menurut aku bebas sih teman-teman, mau di awalan sebelah kiri itu mau pengalaman organisasi ataupun pengalaman kerja itu disesuaikan ya. Tapi menurut aku nih ya lebih condong ke pengalaman organisasi terlebih dahulu, nggak apa-apa. Nah nanti ketika sudah kita sesuaikan dulu. Nah menurut aku ketika teman-teman sudah menambahkan pengalaman organisasi di sini dari paling atas ataupun paling terbaru dulu. Semisal kita ikut di kegiatan OSIS, nah, di OSIS dulu kita tambahkan di situ. Tapi di sini aku kan memang aktif di PDKM oleh Dinas Jateng DJ dan memang baru lengser ataupun purnanya itu kemarin. Jadi aku tampilkan paling atas. Nah kedua kita bisa yang sebelumnya dan seterusnya. Dan menurut aku teman-teman bisa lampirkan untuk pengalaman organisasi di sini sesuai dengan apa ya, teman-teman yang memang menurut teman-teman itu organisasinya lebih bagus dan lebih memadai ya. Jadi ketika ditanya itu kayak seorang HRD itu langsung nangkep, oh ini ternyata apa ya, organisasinya bagus dan memang menjamin mutu teman-teman ketika melamar. Ketika sudah, kita bisa langsung sesuaikan. Dan menurut aku untuk pengalaman organisasi di sini nggak harus banyak-banyak banget. Yang penting teman-teman bisa mencakup dan bisa menggambarkan bahwasanya teman-teman itu aktif dalam berorganisasi. Ketika teman-teman memang tidak aktif organisasi, teman-teman bisa menambahkan pengalaman kerja ataupun PKL ataupun bisa nantinya di bidang prestasi. Tinggal kita edit-edit aja untuk sesuaikan. Ketika sudah, kita tinggal menambahkan untuk pengalaman kerja ya guys. Nah, untuk pengalaman bekerja itu sama dengan yang pengalaman organisasi ya. Jadi paling atas terlebih dahulu itu untuk yang terbaru. Jadi, semisal aku pernah bekerja di Alfa, semisal aku pernah kerja di sekretariat daerah. Nah, untuk yang terbaru aku kan di sekretariat daerah, maka aku lampirkan di sekretariat daerah yang terlebih dahulu yang di atas. Nah, untuk yang di Alfa aku yang kedua dan seterusnya. Ketika teman-teman pernah ikut bergabung dalam suatu proyek ataupun objek kerja, teman-teman bisa lampirkan juga ya dengan ditulis untuk proyek itu berapa lama masa kerjanya, misal 1 tahun, 2 tahun dan lain sebagainya.
Nah, teman-teman bisa menambahkan foto juga ya ketika teman-teman masih ada foto ketika teman-teman itu sedang bekerja, dan ini menurut aku lebih efisien ketika nantinya perusahaan itu tidak mengetahui tempat teman-teman itu bekerja itu di mana. Jadi langsung ngeh bahwasanya oh teman-teman itu bekerja di sini loh ternyata. Jadi nggak perlu searching-searching dan mengira-ngira teman-teman itu pernah bekerja di mana. Seperti itu. Nah, ketika sudah untuk menambahkan foto, bisa teman-teman langsung ke yang lain. Nah, ketika sudah teman-teman bisa melampirkan, menurut aku yang penting itu bagian kontak person ataupun sosial media ya, teman-teman bisa lampirkan juga. Karena teman-teman ada sosial media seperti Instagram, terus YouTube dan lain sebagainya bisa teman-teman lampirkan ya. Tapi menurut aku yang paling penting itu ketika teman-teman sudah mempunyai akun di link IP ya, terus ayo kita lulus dan lain sebagainya yang memang meninjau bahwasanya teman-teman itu portofolionya sudah bagus dan dimasukkan ke laman-laman yang memang untuk mencari kerja. Nah, di sini aku cantumkan kontak personnya itu WhatsApp, telepon, dan email ya, yang untuk nantinya ketika teman-teman dipanggil itu untuk memudahkan pemanggilan. Lalu ketika sudah, teman-teman bisa menambahkan di bagian prestasi. Nah, untuk di bagian prestasi ini teman-teman bisa di berbagai prestasi ya. Kalau aku kan memang notabene biasa di kegiatan berita lingkungan ataupun berita genre ya, teman-teman bisa menyesuaikan contohnya juara kelas, juara LKS, terus juara tentang karya ilmiah itu bisa teman-teman lampirkan ya. Yang terpenting teman-teman memang asli mendapatkan prestasi dalam bidang tersebut. Dan menurut aku ketika teman-teman prestasinya di bidang LKS terus di bidang non akademik, teman-teman bisa menyatukan tersebut jadi menambah daya apa ya, daya saing dan daya tampung ketika teman-teman dihadapkan ataupun berpapasan langsung dengan HRD. Jadi bisa menjelaskan bahwasanya memang saya itu berprestasi baik di akademik ataupun di non akademik. Lalu ketika sudah di bidang prestasi ya teman-teman bisa menambahkan gambarnya juga ya seperti aku, dan caranya masih sama, klik di unggahan dan tampilkan untuk gambar-gambar yang memang teman-teman akan tambahkan. Nah, ketika sudah, teman-teman bisa menambahkan untuk kegiatan mahasiswa ataupun kegiatan sosial ya, ataupun kegiatan belajar yang teman-teman yang masih dalam hal-hal positif seperti tentang Ramadan mengajar, terus kampus mengajar dan lain sebagainya ya, ataupun kegiatan-kegiatan
aman dan lain sebagainya. Itu menunjukkan bahwasannya teman-teman itu peka terhadap masyarakat ataupun hal umum ya, jadi menambah dalam daya saing ketika teman-teman melamar dalam pekerjaan. Lalu ketika sudah, teman-teman bisa menambahkan di bagian pendidikan ya guys. Ini penting banget untuk nantinya teman-teman bisa meninjau ataupun HRD itu melihat pendidikan teman-teman itu sampai di mana, entah di jenjang kuliah ataupun masih di tingkatan SMA sederajat. Nah, karena aku di jenjang kuliah, jadi aku cantumkan IPK aku ya. Ketika teman-teman masih pelajar, teman-teman bisa lampirkan untuk nilai rata-rata pada saat di ijazah ataupun pada saat UN bisa sih ya. Di situ bisa dilampirkan. Nah, teman-teman juga mencantumkan kalau menurut aku ya lebih baik teman-teman itu maksimal dua apa ya pendidikan aja, jadi jangan banyak-banyak. Kalau terlalu banyak terlalu memadatkan tulisannya gitu loh, jadi teman-teman kayak terlihat boros dalam desainnya. Dan biasanya HRD memang melihatnya itu terakhirnya itu apa, misal SMA ya SMA, dua SMP-nya dilihat juga. Dan yang terpenting teman-teman yang mencantumkan SMA SMK-nya di mana ataupun perguruan tingginya di mana, jurusannya apa, ataupun baik IPA ataupun IPS, TKR ataupun TKJ, dan menampilkan apa ya namanya nilai terakhirnya itu berapa, nilai rata-rata pada satu UN, di ijazah dan lain sebagainya. Tapi kalau untuk jurusan kuliah itu IPK-nya aja mana. Nah ini tinggal kita sesuaikan aja. Nah ketika sudah teman-teman bisa langsung untuk di download ya tentunya ketika sudah. Nah bagi teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like dan komen ya, itu sangat membantu aku untuk nantinya bisa menambahkan dan menambah semangat aku dalam berkarya di YouTube aku. Nah ini tinggal kita download aja. Menurut aku lebih baik di PDF ya, karena kita kan akan melamar pekerjaan. Ataupun ketika teman-teman ingin mendownload gambar itu juga boleh, tapi nanti diubah menjadi PDF. Nah sudah selesai, terima kasih guys.